Di balik lembaran-lembaran tua sebuah kitab, tersimpan mutiara hikmah yang tak lekang oleh waktu. Kitab itu bernama Al-Ushfuriyah, bukan sekadar kumpulan cerita, tetapi untaian kisah penuh makna. Kisah para ulama, orang-orang saleh, dan hikmah kehidupan yang menggetarkan hati. Dari kisah seekor burung kecil, hingga pelajaran besar tentang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap kisah mengajak kita merenung, menyentuh hati, membangunkan jiwa. Bersama kami, mari selami kisah-kisah pilihan dari kitab Al-Ushfuriyah, karena dari kisah, iman kita bisa tumbuh. Dan dari hikmah, hidup kita bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Muslim Cawani yang dirahmati Allah, kini kita telah sampai di hadis yang ke-12. Apakah sudah ada pencerahan dari kisah-kisah yang telah kita dengarkan bersama? Baiklah, mari kita lanjutkan kisah berikut. Menceritakan tentang anjuran membersihkan diri dari dendam. Sobat Muslim Cawani yang berbahagia, silakan torehkan komentarmu dari mana asalmu, agar bisa menambah ramai dan silaturahmi kita. Terima kasih sudah like, subscribe dan share video ini. Semoga menambah kebaikan untuk kita semua. Amin. Baiklah, pewekanlah dudukmu, siapkan mental dan angan-anganmu untuk terbang bersama kisah ini. Siapkan juga hati dan pikiranmu, dengarkanlah dan renungkanlah, sobat. Di hari kiamat kelak, kisah umat manusia akan mencapai puncaknya. Di tengah kedahsyatan azab dan gelombang penyesalan, muncullah cahaya rahmat dari seorang manusia termulia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kisah penuh haru tentang syafaat, tentang cinta Rasul kepada umatnya, dan tentang mereka yang menyesal karena tidak menjadi muslim. Diriwayatkan dari Ikrimah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Ibnu Abbas ditanya tentang firman Allah, dan kami cabut segala macam dendam yang berada di hati mereka. Ia menjawab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika hari kiamat telah terjadi, akan didatangkan ranjang dari intan merah yang berukuran 20 mil kali 20 mil, yang tidak terbelah dan putus sama sekali, yang digantung dengan kekuasaan Allah yang Maha Perkasa. Kemudian Abu Bakar duduk di atasnya. Kemudian didatangkan ranjang dari intan kuning yang memiliki ciri-ciri sama seperti ranjang merah. Kemudian Umar bin Khattab duduk di atasnya. Kemudian didatangkan ranjang dari intan hijau yang memiliki ciri-ciri sama juga seperti ranjang merah. Kemudian Utsman bin Affan duduk di atasnya. Kemudian didatangkan ranjang dari intan putih yang memiliki ciri-ciri sama juga seperti ranjang merah. Kemudian Ali bin Abu Thalib duduk di atasnya. Kemudian Allah memerintahkan ranjang-ranjang intan itu terbang membawa mereka ke udara. Ranjang-ranjang itu terbang sampai di bawah naungan arsy Allah. Mereka didatangi tenda kemah dari intan yang indah. Andai seluruh penduduk di semua tingkatan langit dan bumi dan semua makhluk yang ada di sana dikumpulkan, niscaya mereka semua hanya memenuhi satu sudut dari sudut-sudut tenda kemah itu. Kemudian diberikan kepada mereka 4 gelas. 1 gelas untuk Abu Bakar, 1 gelas untuk Umar, 1 gelas untuk Utsman dan 1 gelas untuk Ali. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Kemudian mereka berempat memberi minuman kepada para manusia. Ini adalah maksud firman Allah, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, sedangkan mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Kemudian Allah memerintahkan Jahanam untuk menyambar dengan kobaran-kobaran apinya dan mengeluarkan orang-orang yang keluar dari syariat Islam dan orang-orang kafir. Setelah dikeluarkan, Allah membuka mata mereka. Tiba-tiba mereka melihat tempat-tempat para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya di surga. Lantas mereka berkata, mereka adalah orang-orang yang menyelamatkan para manusia sedangkan kita telah celaka.
Kemudian mereka dikembalikan lagi ke dasar neraka jahanam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak ada di neraka orang yang di dalam hatinya masih ada sedikit keimanan kecuali ia akan keluar dari sana dengan perantara syafaatku. Syekh Al-Imam Alauddin Az-Zandusiti dalam kitab Raudatul Ulama berkata, saya mendengar Sa'id bin Muhammad Al-Astarusyani Al-Fakir Az-Zahid meriwayatkan dari Al-Kalabi, dari Abu Sholih, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata dalam menjelaskan firman Allah, orang-orang yang kafir itu seringkali, nanti di akhirat, menginginkan kiranya mereka dahulu, di dunia, menjadi orang-orang muslim. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, ketika para penduduk neraka telah berkumpul di neraka bersama orang-orang muslim yang dikehendaki Allah, masuk neraka, orang-orang kafir berkata kepada orang-orang muslim, bukankah kalian ini orang-orang muslim? Iya. Kami orang-orang muslim. Jawab mereka, apakah Islam kalian belum mencukupi kok kalian bersama kami di neraka? Tanya orang-orang kafir, kami memiliki dosa-dosa yang menyebabkan kami disiksa? Jawab orang-orang muslim, karena Maha mengetahui, Allah pun marah kepada orang-orang kafir dan mengampuni orang-orang muslim yang ada di neraka dengan anugerah dan rahmat-Nya. Allah memerintahkan masing-masing orang muslim yang di neraka untuk keluar. Pada saat inilah orang-orang yang kafir itu seringkali, nanti di akhirat, menginginkan kiranya mereka dahulu, di dunia, menjadi orang-orang muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, golongan dari umat Muhammad akan dikumpulkan di Syirat. Umat yang pertama kali masuk ke dalam surga, selain para nabi, adalah umat Muhammad. Sedangkan orang-orang yang terakhir masuk surga dari umatnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang ditetapkan masuk ke neraka, terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyaksikan hari kiamat. Beliau mengenali umatnya yang ditetapkan masuk ke neraka. Karena wajah dan kaki mereka bercahaya sebab bekas wudhu mereka, kemudian beliau pun mengenali mereka dan beliau berkata, hai Jibril, mengapa umatku dicegah di atas Sirat? Allah berkata, sembunyikan mereka di dalam jurang-jurang kiamat agar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga dulu dan tidak mengetahui mereka. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kiamat maka beliau menyangka kalau umatnya telah digiring semua ke surga. Ketika beliau telah masuk surga maka Allah berkata kepada para malaikat Zabaniyah, bawa mereka, umat Muhammad, ke neraka dan serahkan mereka kepada Malik. Ketika malaikat Malik melihat mereka maka ia berkata, wahai golongan yang celaka, siapa kalian dan dari umat siapa kalian ini? Padahal aku menyangka kalau sudah tidak akan ada lagi orang yang masuk neraka. Padahal semua umat telah datang kemari dengan terikat, terbelenggu rantai-rantai, bersama dengan para setan, dengan diseret telungkup, dengan wajah-wajah hitam dan mata-mata yang melotot. Tetapi aku tidak melihat belenggu di kaki kalian dan belenggu di tangan kalian. Aku juga tidak melihat wajah kalian hitam dan mata kalian melotot. Dan kalian juga kemari dengan berjalan kaki, tidak diseret. Dari umat siapa kalian ini sebenarnya? Umat Muhammad berkata, jangan bertanya siapa kami. Wahai Malik, karena kami malu memberitahumu tetapi kami ini termasuk umat yang menanggung Al-Quran, yang berpuasa di bulan Ramadan, yang berhaji dan berperang, yang menunaikan zakat, yang memuliakan anak-anak yatim, yang mandi wajib dari jinabat, yang mendirikan sholat 5 waktu. Malik berkata, apakah Al-Quran belum mencegah kalian bermaksiat kepada Allah agar kalian tidak jatuh ke neraka? Umat Muhammad menjawab, jangan mengejek kami. Wahai Malik, kita ini sekarang sudah selamat dari ejekan Allah dan para malaikatnya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar seruan dari arah Ares, hai Malik, masukkan mereka ke pintu neraka yang teratas. Kemudian Malik berkata, hai golongan yang celaka, apakah kalian mendengar seruan itu dan memahaminya? Sobat Muslim Cawani yang dirahmati Allah Ta'ala, umat Muhammad menjawab, iya, kami mendengar dan paham. Tetapi Malik, tunggu sebentar.
Kami ingin mengeluhi diri kami sendiri. Malik berkata, tidak ada kesempatan bagi kalian untuk mengeluh. Kemudian terdengar seruan dari arah Ares, "Hai Malik, biarkan mereka menangisi diri mereka sendiri dulu." Kemudian umat Muhammad terpisah-pisah. Para ahli Al-Quran berada dalam golongan sendiri. Para ahli haji berada dalam golongan sendiri. Para ahli perang berada dalam golongan sendiri. Para wanita berada dalam golongan sendiri. Kemudian mereka semua mengeluhi diri mereka sendiri sambil berkata, "Bagaimana bisa kami kuat di neraka padahal sebelumnya kita tidak kuat dengan panas matahari? Bagaimana bisa kita kuat memakai rantai-rantai timah padahal kita dulunya biasa memakai pakaian-pakaian bagus? Bagaimana bisa kita kuat makan pohon duri dan meminum air panas padahal kita dulunya biasa makan makanan enak dan air segar?" Pada saat itu, mereka mengeluhi diri mereka sendiri. Tiba-tiba terdengar seruan dari arah Arsy, "Hai Malik, masukkan mereka ke pintu neraka teratas." Malik berkata kepada mereka, "Hai golongan yang celaka, apakah kalian mendengar seruan itu dan memahaminya?" Umat Muhammad berkata, "Iya, kami mendengar dan paham." Malik bertanya, "Dari umat mana kalian ini sebenarnya?" Mereka menjawab, "Kami malu mengatakannya." Kemudian Malik pun menggiring mereka. Mereka yang tua berada di depan. Mereka yang masih muda berada di belakang mereka yang tua. Mereka yang perempuan berada di belakang mereka yang muda hingga mereka semua sampai di tepi jahanam. Kemudian keluarlah para malaikat yang keras dan kuat yang diciptakan tanpa memiliki hati. Mereka tidak memiliki rasa belas kasih. Setiap orang dari umat Muhammad dikepung oleh 1000 malaikat Zabaniyah. Kemudian mereka semua dibawa ke neraka. Sebagian dari mereka ada yang dibakar sampai mata kaki. Sebagian dari mereka ada yang dibakar sampai kedua lutut. Sebagian dari mereka ada yang dibakar sampai setengah badan. Sebagian dari mereka ada yang dibakar sampai dada. Ketika api hendak membakar wajah dan hati mereka, maka kemudian terdengar seruan dari arah Ares, "Hai Malik, jauhkan api dari wajah dan hati mereka karena mereka sudah lama sekali mengakuiku dengan lisan mereka dan mengetahuiku dengan hati mereka. Dan juga sudah lama sekali mereka sujud dengan wajah mereka kepadaku ketika hidup di dunia." Ketika umat Muhammad yang di neraka mendengar seruan itu, maka mereka semua berteriak keras, "Duh Muhammad! Duh Abu Al-Qasim! Wahai Muhammad! Wahai orang yang berbuat baik kepada para janda dan anak-anak yatim! Wahai penggembira di hari kiamat! Wahai pembuka para umat! Wahai pembuka pintu-pintu surga! Wahai penutup pintu-pintu neraka dari umatmu! Wahai pemberi syafaat para umat! Kami adalah orang-orang lemah dari kalangan umatmu, yang tidak kuat dengan panas api. Tolonglah kami dengan syafaatmu untuk masuk ke dalam surga-surga." Salah satu dari mereka meletakkan kedua tangannya di kedua telinga seperti orang yang adzan dan menyeru dengan suaranya yang paling keras, "Kami adalah umat Muhammad." Mendengar pengakuan mereka, Malik pun menghadap ke arah surga. Ia berkata kepada Muhammad yang tengah enak-enakan di surga, "Hai Muhammad, kamu telah enak-enakan di surga sedangkan umatmu yang lemah meminta tolong kepadamu. Tolonglah mereka karena mereka adalah orang-orang yang lemah yang tidak kuat dengan api." Ketika perkataan Malik sampai kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian ia beranjak dari ranjangnya dan segera naik buruk dan berkata, "Hai buruk, cepat, cepat. Umatku adalah orang-orang yang lemah yang tidak kuat dengan panas api." Sobat Muslim Cawani yang berbahagia. Kemudian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik buruk dan mendarat di dekat tepi jahanam. Ketika mendengar suara mereka, maka Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan mereka pun juga menangis. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hai Malik, keluarkan umatku dari neraka." "Duh Muhammad, aku tidak bisa mengeluarkan mereka selama aku tidak diberi perintah." Kemudian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah tiang Arsy.
ia turun dari buruk dan bersujud. Dalam sujudnya, ia berkata, "Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak membakar umatku di neraka?" Allah menjawab, "Hai Muhammad, mereka telah melupakanmu dan meninggalkan syariatmu di dunia. Oleh karena itu aku membuat mereka lupa dengan syafaatmu untuk mereka. Sekarang berilah mereka syafaat." Kemudian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam segera memberi mereka semua syafaat dan mengeluarkan mereka dari neraka. Sementara itu, orang-orang kafir masih tetap berada di sana. Pada saat itulah, orang-orang kafir berkata, "Andai dulu kita adalah orang-orang muslim, niscaya kita dikeluarkan dari neraka seperti mereka." Ibnu Abbas berkata orang-orang yang kafir itu seringkali, nanti di akhirat, menginginkan kiranya mereka dahulu, di dunia, menjadi orang-orang muslim. Sobat Muslim Cawani yang dirahmati Allah Ta'ala, saudaraku. Kisah ini bukan sekadar cerita, ini peringatan sekaligus harapan. Jangan menunggu penyesalan seperti orang-orang kafir yang berkata, "Andai dulu kami adalah orang-orang muslim." Jadilah umat yang tidak melupakan Rasulnya dan tidak meninggalkan syariatnya. Semoga kelak kita termasuk dalam barisan yang diselamatkan oleh syafaat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Demikian kisah dalam hadis ke-12 ini. Semoga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.